setia bareng kita. Iya. Iya lah. Kita cinta, kalian cinta. Iya. Iyalah, cinta. Itu namanya setia. Setia, apa sih artinya setia? Aku pengen tahu. Artinya setia itu ya sayang sama pasangan kita sendiri. Kalau buat sayang? kita, kalau buat Hafiz setia adalah setiap tikungan ada. Aku bukan setiap tikungan ada. Tapi Setiap tikungan asik. gimana lagunya kok ada asik? Sik asik. Sik asik. Enggak. Vi, mau nanya Vi. Lu tuh keberatan gak sih ada image playboy dalam diri lu? Padahal kan sebetulnya kan bisa ya bisa enggak kan? Sebenarnya itu seru-seruan aja lah. Gue dibilang playboy, dibilang playgroup, dibilang playsafe, bilang apa lagi? Nggak apa-apa. Nah, sejujurnya lu tuh playboy gak sih sebetulnya? Aku playboy banget sih. Udah mengakui. Tapi dulu tuh kalau gue bujangan juga kalau punya pacar satu, udah putus. Saya putus nih siang nih, sorenya ada lagi. Nah, beneran begitu? Ya dulu begitu. Selaku itu lu? Bukan selaku itu, cepet aja nyarinya dulu. Nah, sekarang kita ngomongin tentang kesetiaan. Dalam berumah tangga tuh tidak bisa mulus. Dikasih coba dalam berbagai macam hal. Dalam berbagai macam bentuk. Seperti yang satu ini. Ini dia, Riri dan Yasir. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar Riri? Halo. Yasir. Kabar, Mbak Riri, Mas Yasir. Silakan. Ayo Yasir. Ayo silakan. Ini yang pasti yang di rumah bertanya-tanya, ini apa sih viralnya dari Riri dan Yasir? Nah, pasti ada. Nah, Iya. kita Belum melihat tahu. tayangan berikut ini dia. Ini dia. Nah, inilah yang namanya cinta sejati, cinta tanpa tapi. Iya. Jadi Mbak Riri. Riri mau menemani keadaannya Mas Yasir dalam keadaan apapun. Jadi ini tuh kalian sudah menikah 9 tahun kurang lebih ya? Ya. Nah, tahu kondisi Yasir ini ketika setelah menikah. Sudah. Baru 1 tahun menikah. Tadi apa jadi gejalanya itu suka ngompol. Itu hubungannya apa? Dijelaskan nggak sama dokter? Apanya? Kenapa bisa karena kondisi berarti gangguan ginjal ya? Hubungannya dengan ngompol tuh apa? Terus kaki bengkak itu kok kaki bengkak kayaknya? Itu salah satu dari gejala ya. Jadi gejalanya itu intensitas buang air kecil itu semakin tidak beraturan. Gitu. Oh, iya. Jadi kadang-kadang gak kencing-kencing, Ya. tiba-tiba. Jadi berubah itu intensitas waktunya. Jadi waktu itu seringnya malam hari. Oke, kalau kaki bengkak, Kaki bengkak karena mulai ada yang penumpukan cairan. saat itu belum tahu itu kenapa. Iya, belum. Ketika diperiksa, ternyata dinyatakan Gagal Gagal ginjal ginjal. kronis. Tapi Akhir. seminggu sudah awal berapa kali cuci darah kan karena ada seminggu ada yang sekali, seminggu 2 kali. Awal, Sejak awal sudah seminggu 2 kali sampai wow itu udah berat loh. Keratinnya berapa? 16,9. Yang normal itu berapa ya? di bawah 1. Ya, Hah, tapi itu normalnya di bawah 1. Ini 16,9. Karena apa? Gaya hidup atau apa? Hipertensi. Awalnya hipertensi. aduh, tapi katanya Mbak Riri sampai Mas Yasir karena sebagai suami dia merasa kecil hati, cuci darah di rumah sakit, sampai pernah minta untuk Mbak Riri, udah kamu menikah sama laki-laki lain aja. Iya. Jadi waktu itu aku sama orang tua aku juga, karena kebetulan kita baru 1 tahun ya, dan kita juga nggak mau Riri ikut menderita gitu. Jadi kita akan, ya udah kita balikin ke orang tua kamu secara baik-baik. Ya Allah. Iya, mertua juga nggak apa-apa, kita nggak akan benci kok. Tenang aja, kita pulangin baik-baik, masa depan kamu masih panjang katanya. Karena Karena ya, mumpung baru 1 tahun gitu. dan dokter juga kan memvonisnya kemungkinan harus seumur hidup cuci Iya. darahnya. Terus apa yang membuat kamu bertahan? Karena Tidak mau untuk mengikuti permintaan suami Tidak mau meninggalkan Yasir. ya pertama sudah pasti karena cinta. Yasir adalah laki-laki yang aku cintai, yang aku pilih untuk menjadi teman hidup aku, dan karena iman, insya Allah di agama kan kita menjelaskan kalau perempuan itu sebelum menikah ridho Allah dan surganya ada di orang tua, sedangkan setelah menikah ada di suami. Jadi ya seburuk apapun kondisi suamiku, surgaku tetap ada di dia. Oke, saya pernah membaca orang yang terkena gangguan ginjal itu katanya kalau sudah masuk ke fase cuci darah 1 tahun
5 tahun aja udah jarang, apalagi lebih dari 5 tahun itu udah langka hitungannya. Berarti kamu ini udah 8 tahun. Ya, 8 tahun. Dan udah banyak banget teman yang udah gugur duluan gitu. Teman seperjuangan. Ya, Selama 8 tahun, dari awal 8 tahun cuci darah itu, di tahun ke-8 ini sudah hampir habis teman-teman yang barengan dulu. 8 Karena kan tahun suka yang barengan kan, karena jadwalnya sama. Jadwalnya sama. Iya. Kalau kan saya pernah melihat berjejer gitu ya. dampingan itu kasurnya. Yang menguatkan kamu siapa? Ya, secara tidak langsung yang menguatkan aku, yang paling terdekat dengan aku ya istri. Riri, apalagi setelah ada anak gitu ya. Anak berapa? 1. Satu, umur berapa? 4 tahun. 4 tahun. Iya, sebetulnya katanya 2 ya. Satu keguguran itu kamu bukan sih? Bukan ya? Oh bukan? Enggak, Satu baru aja itu. Ya, belum dikasih aja. Dari tadi kamu berkaca-kaca. Iya. Kayaknya ada yang ingin disampaikan, sesuatu mungkin yang belum sampaikan ke istri tercinta. Sampaikan. Mumpung masih iseng. Pandang istrinya. Sayang, buat kamu, istri aku, Riri Ropiani. Setiap malam, aku selalu berdoa untuk kamu. Ya Allah, inilah manusia yang menemani aku sejak awal. Yang menerima aku apa adanya, dengan segala bentuk kekurangan aku. Dia yang menerima aku. Ya Allah, sehatkan selalu badan dia. Ya Allah, masukkan dia ke surga melalui pintu yang mana saja. Ya Allah, hamba ridho atasnya ya Allah. Ampuni segala kesalahannya. Di samping semua kesalahannya, hamba sangat mencintai kelebihannya. Cium tangannya. Dari tadi gak mau apa-apa sih kita ngobrol ya Po ya. Ketika ada tayangan, kok ngeliatnya ngilu ya Po gitu. Kalau aku sih ngerasanya kayak gini. Kalau sampai terjadi di dirinya dia, gue yang ngalamin gitu. Gue juga akan setia kayak gitu sih ya. Iya. Dan itu ya itu kekuatan itu yang gak bisa diceritakan. Cuma bisa dirasakan dan dilakukan saja ya. Hebat sih Riri sih. Apalagi kan di zaman seperti ini, zaman sekarang seperti ini, banyak juga wanita yang apa ya, berat gitu. Kalau menjalin suatu hal yang berat tuh mereka biasanya udah angkat tangan. Apalagi di dunia sosmed kan pasti ada aja yang mengganggu gitu. Tapi Riri masih bisa stay untuk nemenin kamu tuh. Insya Allah, Allah pasti akan ganti semuanya kepada kalian berdua berkali-kali lipat. Amin. Yang dikasih sakit juga, orang tuh selama dikasih sakit itu tuh nanti sama Allah akan digantikan berkali-kali lipat. Amin. Ya. Yang menjalani sakitnya, Apalagi yang mendampinginya menemaninya. akan mendapatkan pahalanya juga. Amin. Tapi yang namanya perjuangan kan gak pernah mulus juga ya. Pernah gak Riri ada momen paling berat gitu mendampingi suami? Ada pengalaman bisa ceritakan apa? Ada yang paling berat itu ketika mentalnya suami drop. Kalau drop fisik tuh bisa aku hadapi lah, kayak nggak tidur demi menjaga dia gitu. Aku masih sanggup, tapi kalau mentalnya yang jatuh, aku nggak bisa berbuat apa-apa karena kan hanya dia yang merasakan. Aku tidak. Contohnya kayak di tahun ketiga itu kondisinya yang paling parah ya, dia komplikasi selain gagal ginjal, jantung bocor, parunya TB, sama fungsi hatinya melonjak karena efek samping obat paru itu. Jadi dalam satu waktu 4 komplikasi sekaligus. Pernah seperti itu? Itu yang kondisi paling parah. Sempat masuk ICU juga. Kayak Hampir masuk lumpuh ICU. beberapa hari juga, sempat udah minta maaf sama semua, udah pasrah. Tapi kamu hebat ya, kuat ya, hebat ya. Masya Allah. Berarti Allah tuh masih sayang, Allah tuh masih ngasih kesempatan untuk berbuat banyak untuk orang-orang yang kamu cintai ya. Tapi secara emosional fluktuatif gak sih? Iya. Iya.
kadang-kadang sensitif. Ya, apalagi di tahun-tahun awal tuh bener-bener kayak emosinya nggak stabil, masih suka marah-marah, masih aral lah gimana sih ngomongnya. Ya. Biarin aja aku ngapain udah sakit, malah lebih sakit lagi harus cuci darah gitu. Jadi aku di rumah aja, aku nunggu waktunya aja gitu. Sampai sekarang ini sudah 8 tahun berlalu, nggak berasa itu sudah jadi rutinitas aja. Yang bikin kamu bikin ringan itu kan ini tergantung kita menyikapinya ya. Bikin berat-berat banget, bosan-bosan banget, sakit-sakit banget. Pilihannya bisa dibikin ringan juga. Yang bikin kamu "Ya udahlah." Ya butuh proses ya untuk mencoba belajar sabar, untuk mencoba belajar ikhlas gitu ya. Yang pasti aku selalu mencoba menerima qadarullah. Jadi, oh ini tuh yang memberi sakit tuh siapa? Kesadaran bahwa ini Allah yang ngasih. Dan itu makanya secara teori setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Itu secara teori kedokteran bukan salah. Karena itu juga berdasarkan keilmuan. Tapi tetap yang punya hak itu adalah yang menciptakan, ya kan? Sampai sekarang ini sudah 8 tahun berlalu, nggak berasa itu sudah jadi rutinitas aja. Yang bikin kamu bikin ringan itu kan ini tergantung kita menyikapinya ya. Bikin berat-berat banget, bosan-bosan banget, sakit-sakit banget. Pilihannya bisa dibikin ringan juga. Yang bikin kamu "Ya udahlah." Ya butuh proses ya untuk mencoba belajar sabar, untuk mencoba belajar ikhlas gitu ya. Yang pasti aku selalu mencoba menerima qadarullah. Jadi, oh ini tuh yang memberi sakit tuh siapa? Kesadaran bahwa ini Allah yang ngasih. Dan itu makanya secara teori setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Itu secara teori kedokteran bukan salah. Karena itu juga berdasarkan keilmuan. Tapi tetap yang punya hak itu adalah yang menciptakan, ya kan? Juga akhirnya yang membuat Riri dan Yasir ini mendapatkan penyemangat baru dari hidupnya dia saat di tahun 2018 ya. Iya. Ini kita lihat, inilah salah satu. Cakep. Siapa namanya? Zain. Zen. Zen juga kan sepanjang dia lahir, berjalan, melihat orang tuanya. Sepanjang umur dia melihat rutinitas bapaknya seperti itu ya. Tapi untuk kamu sendiri Yasir, Sedih. Kalau udah anak susah. berbeda nggak menyikapi hal ini antara sebelum ada anak dan sesudah? Berbeda banget lah jelas. Udah anak, ya kayak, oh Allah ngasih kesempatan nih buat aku untuk menjaga Zen, untuk melihat Zen berkembang, untuk melihat Zen bertumbuh, untuk mendidik Zen. Gitu. Jadi lebih semangat aja gitu. Jadi di saat menyerah, inget Zen langsung hilang nyerahnya. Jadi penyemangat kamu banget ya Zen tuh. Dan ini mungkin sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan akan diberikan kebahagiaan seperti ini, betul ya? Tapi Zen tahu nggak bapaknya sakit apa, dijelaskan? Kan umurnya masih kecil ya, dijelaskan secara detail atau ya nemenin papa ke rumah sakit atau gimana kamu? Dijelaskan Udah tahu, suka sejak dikasih awal tahu sama dijelaskan tentang penyakitnya apa, kenapa harus ke rumah sakit seminggu 2 kali untuk cuci darah itu fungsinya untuk apa, dia tahu semuanya. Nih, Wih. ada doanya Zain untuk abinya, untuk kamu. Boleh, ayo. Ini kita lihat. Lucu banget sih. Ya Allah, insya Allah cita-cita dikabul oleh Allah ya. Amin ya Allah. Ya, menyembuhkan bapaknya dan menyembuhkan teman-teman lain yang mungkin sama dengan abinya sendiri ya. Apalagi kan sekarang alhamdulillah juga Yasir sama Riri mengabadikan kegiatan mereka saat nemenin suaminya cuci darah. Jadi konten creator yang memang ya alhamdulillah kan bisa dapat rezeki juga dari situ. Iya, walaupun itu bukan tujuan jadi efek, tapi setidaknya bisa berbagi semangat dari kalian berdua ya. Jadi niatnya itu cuma sharing saja. Tapi alhamdulillah subscribernya sudah 300.000 ya. 350. 300 mau 400. Tapi yang nonton banyak jutaan ya. Yang nontonnya jutaan. Alhamdulillah. Ya kita berdoa untuk Yasir dan juga untuk Riri, kalian juga jadi contoh buat kita semua. Ya inilah mungkin buat teman-teman yang pernikahannya baru-baru, ini sudah 8 tahun. Banyak yang harus kita syukuri lah. Jadi cinta sejati itu cinta
tanpa tapi, tanpa gimana ya udah kalau gue cinta ya gue akan Iya, jalan. tanpa alasan apapun. Tanpa alasan.